SP3-nya ada asal-usul termasuk tadi terkait eksploitasi fisik dan lain sebagainya. Kita mendapatkan itu di Komnas HAM periode waktu itu 99 itu memperoleh informasi bahwa kasus ini di SP3 kan karena tidak cukup bukti. Nah, proses inilah yang kemudian dianggap oleh korban itu ya tidak memenuhi rasa keadilan bagi korban, kan begitu. Nah, inilah yang kemudian mendorong Komnas HAM kembali, kalau kemudian jalur pidana tidak memungkinkan, maka ruang untuk perbaikan dan sebagainya, kompensasi itu tetap bisa dilakukan. Nah, itu yang kemudian kita dorong juga penasihat hukum untuk menempuh jalur tersebut. Nah, pada saat keluar 97 itu rekomendasi Komnas HAM terkait hak-hak yang dilanggar pada anak-anak waktu itu, dia tidak menyetujui oleh dinas-dinas terkait, misalnya dinas sosial, dinas pendidikan Kota Bogor, Kabupaten Bogor saat itu, lalu kemudian kita merekomendasikan ke beberapa kementerian juga, karena mereka sesudah mereka biasalah ya kalau mendapat rekomendasi atau surat dari Komnas HAM, mereka segera untuk menindaklanjuti ke lapangan, mereka mengunjungi tempat sirkus dan lain sebagainya, melihat dan lain sebagainya, tapi memang hasil konkretnya tidak cukup signifikan. Ini dibuktikan dengan anak-anak di situ kan tidak juga kemudian mendapatkan pengajaran misalnya, kan begitu ya. Akhirnya beneran nggak dikasih sekolah, beneran nggak? Di data mungkin saat itu ya catatan konkret yang kita terima terkait apa yang sudah dilakukan, tapi dari hasil komunikasi saat itu mereka mengatakan bahwa kami sudah melakukan kunjungan di tempat terjadinya perkara dan kami juga sudah menyarankan untuk paket dan lain sebagainya. Tapi mungkin pada saat 97 itu kan sebagian anak-anak yang sudah melapor pada saat dewasa sudah tidak di situ lagi. Nah, artinya mereka tidak menikmati hasil rekomendasi tersebut. Untuk pendidikan mereka sudah kabur semua, kan gitu ya. Apakah yang tetap berada di sirkus itu kemudian mendapatkan intervensi untuk pendidikan, itu yang juga belum dapat gitu. Jadi rekomendasi itu mereka menyarankan kembali untuk kemudian ya kita akan bisa fasilitasi misalnya terkait paket dan lain sebagainya, tapi untuk siapa? Nah, ini kan apakah untuk yang sekarang sudah dewasa waktu 97 itu? Jadi kesimpulan Komnas HAM sebetulnya OJI itu melaksanakan tidak akhirnya rekomendasi. Jadi pada saat kemudian laporan kedua datang ya, teman-teman korban mengatakan mereka OJI tidak melakukan rekomendasi Komnas HAM tersebut. Triple kill. Tadi itu semuanya tidak dilakukan. Ya, jadi korban mengatakan tidak dilakukan rekomendasi Komnas HAM itu tidak dijalankan. Lalu kemudian ada kuasa hukum yang mengatakan menjalankan kok terkait misalnya hak asal usul ya, dengan cara mengiklankan di surat kabar terkait misalnya mencari orang tua dan lain sebagainya. Itu basicnya kami tidak tahu, tapi OJI mengatakan mereka sudah melakukan itu untuk mengiklankan di surat kabar. Nah, Bukti belum dapat itu. Saya belum dapat dokumennya terkait kejadian 97 itu. Tapi Bu, berarti kalau rekomendasi dari Komnas HAM ketika itu pun tidak dilaksanakan, tidak ada konsekuensi. Ya, sayangnya itu rekomendasi Komnas HAM itu tidak ada upaya untuk memaksa seseorang ya gitu ya, kecuali itu dilakukan oleh misalnya kepolisian dan sebagainya dalam proses hukum. Ya, nah ini yang disayangkan sebenarnya. Kemudian pada saat berkali-kali laporan terakhir itu yang di 2024 ya menyatakan hal yang sama, tapi kemudian kuasa hukum lebih You became the new elimination leader. Selanjutnya ya, Mbak Vivi, ketika kasus yang sudah lama puluhan tahun ini kemudian muncul lagi terbuka, pihak dari OJI, mungkin Mbak Vivi juga sudah mendengar ketika ditanya, menurut pihak OJI motif mereka ini muncul lagi itu apa? Dan jawaban pada saat itu dari salah satu anaknya dari pemilik ini mengatakan, mungkin karena ada motif mereka ini seperti sehingga orang ketiga yang ini sebenarnya gini,
saya kan dulu sudah lama semenjak kasus itu komunikasi memang nggak ada karena belum punya HP. Setelah sesudah corona itu saya kan punya media sosial seperti Facebook. Sebenarnya saya punya Facebook udah lama, tapi semenjak saya punya HP itu, terus pas habis corona itu pada kontak-kontak saya, ini Vivi ya Bang Vivi, jadi ketemu tuh sama senior itu di Facebook itu, dan pada menanyakan, Vivi pada kasus tahun kamu waktu 97 itu kamu udah beres ya? Terus udah tahu dong misalnya orang tua, identitas. Killing spree. Apa? Kamu udah dapet komunikasi sama orang, udah kekeluargaan kan, memang mau diselesaikan saya seperti. Kamu kata siapa? Ya kan pada tahun 97 itu kan rekomendasi dari Komnas HAM udah ada. Enggak, saya demi Allah saya bilang saya tidak dapat apa-apa dan saya belum sampai detik ini saya belum tahu orang tua saya di mana. Saya bilang gitu. Oh ya udah, kita up lagi aja. Tapi memang setelah itu kita tuh berusaha secara kekeluargaan sama pihak Taman Safari sebelum ini viral. Berusaha emang waktu itu kita punya lawyer namanya Aris. Ya buka aja jam berapa, lihat no Google ya. Sore ay. Pihak somasi ke pihak Taman Safari itu sebenarnya. Loh kamu nanti juga tanya Pak, gigimu yang goyang-goyang itu. Goyang dangdut. Itu untuk 8 orang. Iya, sebenarnya bisa ndak? 8 orang. Itu tadinya mau kekeluargaan aja karena mereka kan menjanjikan sekeluargaan. Pikir kita kan mereka itu orang tua ya. Ternyata itu kita dibilang memeras. Nah itu setelah melama kasus ini kan kami bingung mau mengaduk kemana. Kayaknya kalau nggak viral sulit untuk up lagi. Dan akhirnya teman senior saya lihat di Facebook itu ada Marking target location. dan akhirnya dikontak oleh bertemu dengan teman saya yang bernama Lisa. Rampage. Terus akhirnya dia bilang ayo kita nanti setelah lebaran kita ke DPR. Dia bilang gitu, nanti kita ketemu sama Menkumham. Ternyata Menkumhamnya kan temannya juga. Nah di situ viralnya sama Cak Soleh itu baru up semuanya. Iya. Oh temennya. Akhirnya kan mereka menuding ada motif ekonomi di balik Sebetulnya tuntutannya ini tuntutan ekonomi atau sebetulnya Mbak Vivi inginkan bersama dengan teman-teman adalah soal asal usul permintaan maaf, misalnya pengakuan bahwa mereka bersalah, atau memang ya itu tuntutan ganti rugi itu. Oh, saya tuh minta orang tua, saya minta tuh orang tua. Saya bilang pengen tahu dengan orang tua saya kalau masih ada, tolong kasih tahu kalau udah meninggal kan ada makamnya. Terus sama identitas saya cuma minta itu waktu itu. Tapi kayaknya mereka itu tidak menganggap semuanya itu apa, dia pikir kita nih kayak sama Unstoppable. dihukum gitu. Itu yang kami minta hanya itu. Jadi bukan motif ekonomi adalah yang utama. Bukan. Kami memang minta identitas. Iya. Asal usul. Iya, karena saya kan sampai sekarang belum tahu identitas saya. Saya pakai identitas palsu. Identitas palsu itu maksudnya Bikin umur gimana sih? Asal umurnya asal jadi tanggal lahir di KTP. Iya, itu semua palsu. Itu saya asal-asalan bikin aja karena saya nggak tahu tanggal lahir berapa. Saya Nama ambil Vivi itu tanggal dari nama Vivi itu memang udah diberikan dari mereka Taman Safari oleh Pak Sirkus. Waktu saya kecil nama saya udah Vivi. Jadi mereka yang memberi. adakah tuntutan juga Mbak Vivi untuk mereka harus Iya, saya minta. Karena perlakuan mereka terutama perempuan itu tidak manusiawi menurut saya. Saya pengen mereka dapat hukuman yang setimpal apa yang mereka perbuat sama kami. jadi di antara 3 bersaudara ini yang paling banyak memukul itu Kalau saya, kalau waktu itu Dominating. pakai sendal bangkit itu saya pernah sampai ngomong-ngomong kalau takut sama Pak Yansen sampai untuk kalau mobil sampai saya diseret-seret. dari mereka kan Mbak Vivi ini adalah
bentuk kedisiplinan. Mereka harus disiplin, dan pada saat itu ini bukan saya, tapi pada saat itu yang namanya orang tua main tangan itu banyak gitu. Pada saat itu apakah Mbak Vivi sudah mengetahui wajarlah orang seperti itu, atau dari situ pun sejak saat itu pun Mbak Vivi sudah merasa ini kelewatan ya? Kalau disiplin nggak sekeras itu ya, menurut saya mukul itu menurut saya terlalu keras buat anak kecil saya waktu saya masih kecil itu terlalu keras. Bayangkan anak kecil umur 5 tahun sudah ditendang sampai ngomong-ngomong, saya tuh ditendang sama kayak sekarang. Saya umur 7 tahun kenalan sama orang, ada yang pengunjung mau kenalan sama saya, itu saya ketahuan sampai saya diseret dimasukin ke kamar macan sama Payan Sen, mungkin Payan Sen lupa itu saksinya ada teman saya. Saya tidur di kandang macan selama 3 hari waktu itu dihukum. Apakah itu kedisiplinan? Itu karena saya cuma salah kenalan aja orang itu, padahal kenalannya nggak di luar, pagarnya sangat kecil lubangnya itu. Itu saya ketahuan waktu itu, saya nggak diseret dimasukin ke kandang macan. Jadi ketika Pak Yansen berbantah di Komisi 3, itu rasanya bagaimana? Apa ya? Mbak Vivi langsung ingin membalasnya seperti apa? Saya tuh bergetar, saya tuh pengen bilang sama dia, ingat nggak waktu dia mukulin saya dan teman-teman saya? Itu saya pengen tanya pada saat itu, tapi sayangnya saya tidak dikasih kesempatan bicara. Itu saya kecewa, saya sampai nangis waktu itu juga, kesel. Dari Komisi 3 itu kan menyarankan supaya ada mediasi. Intinya kalau bisa ada tapi nggak gampang itu Mbak, karena kan perlakuannya itu yang harus dihukum, karena itu terlalu menurut saya nggak terlalu bisa sakit hati, saya sakit hati, dia harus dihukum meskipun harus dihukum. Dan Mbak Vivi ini orang pertama ya yang Iya. waktu itu Mbak Vivi punya keberanian dari mana sampai akhirnya kabur dan melakukan? Karena saya waktu itu modal nekat aja, karena kan saya terancam waktu itu. Dicari saya takut ketangkap lagi, saya juga ada yang nolongin waktu itu kan mantan saya itu. Saya naik modal nekat aja waktu itu. Soalnya kalau saya takut ketangkap, saya mikirin sampai sekarang pun saya masih trauma Mbak. Mau kemana-mana pun saya masih takut harus ditemenin. Padahal mungkin dia menurut saya kayak yang saya selalu berpikir ada yang ngikutin saya, padahal itu enggak ya. Saya tuh masih traumanya sampai sekarang gitu, gara-gara saya ketangkep dipukulin itu, saya masih trauma. Butuh selain Mbak Vivi, para pendengar podcast juga ada satu lagi ya, salah satu korban lagi yang ikut hadir di sini. Mbak Vivi, boleh kita tentukan tempat dulu. Terima kasih ya Mbak Vivi sudah berbagi bersama kami, dan salah satunya juga temannya Mbak Vivi adalah Mbak Yuli Magdalena Yuli. Mbak Yuli, terima kasih sudah hadir. Mbak Yuli kemarin yang bicara ya, wakil di Komisi 3, merasa sudah tersampaikan semua unek-unek Mbak Yuli? Belum sih, pada saat saya meminta TV mengungkap dia disetrum itu tidak tersampaikan, dan ketika saya mengatakan butet yang dikasih potongan gajah itu juga tidak tersampaikan. Padahal saya melakukan itu agar mereka dikasih kesempatan untuk berbicara tentang yang Mbak Yuli alami sendiri. saya memang diambil dari usia 5 tahun, saya berdua dengan kakak saya itu tahun 75. Saya dibawa ke Tanjo, di situ sudah ketemu dengan butet. Itu usia sekitar 23 tahun. Diambil dari mana Mbak Yuli? Diambil dari sebuah rumah. Saya nggak tahu perjanjian itu. Bapaknya si Pak Yansen dan pemilik itu ya. Jadi diambil dari dia. Tapi mama saya tidak mengizinkan kalau dia dia keras. Mama saya terus memeluk saya. Terus lagi menyeret saya. Itu Mbak Yuli ingat betul
Ingat, saya ingat betul. Saya nangis nggak mau. Karena saya orang kampung, saya gitu, nggak mau hubung, nggak mau gitu. Tapi kita bicara sama si Hadi itu, kita berdua di mesin mobil dikunci karena kita orang kampung nggak pernah naik mobil. Seharusnya kalau sekarang kita ngerti tinggal gitu doang, tapi kan dulu kita nggak ngerti gitu. Dikunci, kita cuma tendang-tendang doang dari dalam mobil itu. Lalu kita dibawa ke rumah itu, balik makan. Orang tua Bayu Nggak ikut. melawan juga tidak pada saat Ketika saya dipegangin, si Pak Hadi itu sempat mengajak mama saya dilepasin ke anakku, lepasin gitu. Karena mungkin nggak ada kejadian dengan papa saya, apa itu bunyinya saya nggak tahu. Saya tahu ada perjanjian itu ketika tahun 97 itu terbongkar kan kita bergabung sama Bubi pada saat itu jadi saksi dan korban di saya bawa kan papa saya karena 87 itu ada bertemu kan dengan papa saya. Oke, saya katakan terbongkar kan. Saya dengar ya Bu, itu rasanya semacam surat tanggal lahir. Di situ tertulis saya dan ya. Terus saya lihat di situ kan ada nama. Wih. 我向你生，你敢发？ Hore.